Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya semua? Masih sehat? Oke, baik. Nah, ya, jadi hari ini seperti tadi yang disampaikan, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, tapi kadang tidak orang sadari bagaimana pentingnya. Nah, saya ingin memperlihatkan sebuah foto ya untuk memulai kisah ini. Jadi almarhum bapak saya mau bercerita tentang almarhum bapak saya. Jadi bapak saya itu adalah seperti yang Anda lihat di sini, beliau seorang pedagang, umurnya waktu itu sebelum meninggal ya 50-an. Terus pendidikannya itu hanya tamat SD ya. Jadi beliau ini ketika didiagnosa menderita penyakit diabetes, itu awalnya diabaikan, namun lama-lama mulai menimbulkan komplikasi. Sehingga ada luka di kaki sebelah kirinya yang harus rutin dirawat ke rumah sakit 2 kali seminggu. Sebagai anak yang baik dan anak yang tertua, saya yang selalu menemani beliau ke rumah sakit. Bapak saya ini sebenarnya tipikal orang yang cerewet, sama seperti saya. Tapi yang saya herankan adalah ketika sampai di rumah sakit, ketika bertemu dokter, yang biasanya banyak sekali pertanyaannya di rumah, itu kalau sampai di rumah sakit, di depannya dokter itu seperti apa ya, orang yang mati kutu. Kadang-kadang kalau punya pertanyaan, dia tuh bisik-bisik ke saya, padahal ada dokternya di depan gitu loh. Tanya dulu sama dokternya, gitu. Nah, ada suatu waktu saya tidak bisa menemani beliau ke rumah sakit, karena saya juga sibuk bekerja sebagai dosen. Biasanya ini mama saya yang menemani. Mama saya juga sama seperti bapak saya, orang yang tidak punya basic pengetahuan kesehatan sama sekali dan hanya lulusan SD. Biasanya kalau saya perhatikan, pulang-pulang kalau hanya ditemani sama mama saya, biasanya bapak saya itu kayak galau sekali. Saya tidak mengerti tadi apa itu dokter bilang. Banyak sekali disampaikan. Nanti kalau disuruh Kak ganti obat lagi, apa Mi? Saya tidak tahu tadi apa yang dikasih tahu. Ya, jadi saya bilang, kenapa Bapak tidak tanya? Bingung, Kak, apa mau kutanyakan? Saya tidak tahu apa mau saya tanya sama dokter, padahal banyak itu pertanyaannya di rumah. Jadi akhirnya saya bilang, gini Pak, nanti kalau Bapak mau ke rumah sakit lagi, Bapak saya tuliskan pertanyaannya. Ini saja, Bapak tidak usah tanya-tanya yang lain. Ini saja fokusnya. Jadi kalau Bapak bilang ada keluhannya misalnya, kenapa sih saya sering buang-buang air kecil kalau malam hari? Ya kan karena orang diabetes ya, suka kencing-kencing gitu. Jadi Bapak nanti mulai tanya setelah tadi ada keluhannya, tanya sama dokter, Dok, apa masalahku? Apa masalah utamaku? Itu saja, tunggu dokter menjawab. Nanti kalau dokter sudah jawab, tanya lagi pertanyaan kedua. Jadi ini yang saya tuliskan di kertas yang saya minta beliau bawa pada saat ketemu sama dokter. Dan amazingly pada saat pulang ke rumah, tiba-tiba beliau sangat aktif sekali bercerita. Bagusnya itu tadi dokter, diterangkan saya dengan jelas. Penyakitku ini sebenarnya apa, tandanya kenapa itu saya suka kencing-kencing, kenapa saya suka sekali lapar. Kemudian ini yang harus saya lakukan, harus Kak rajin ini minum obatku, enggak boleh ini berhenti. Saya dalam hati bilang, ya Allah perasaan saya ulang-ulang terus di itu. Ya, tapi di situ saya baru jadi sadar bahwa ternyata terlalu banyak informasi itu juga tidak terlalu bagus. Karena bapak saya tidak butuh informasi berapa persen orang di dunia yang menderita diabetes. Yang mana yang lebih berisiko, perempuan atau laki-laki. Apa penelitian-penelitian terkini tentang diabetes. Bapak saya tidak butuh. Nah, mungkin kasus seperti bapak saya ini banyak kita alami. Bahkan keluarga kita sendiri. Ya, orangnya aslinya cerewet. Mau beli HP, ini apa speknya ini? Yang terbaru apa? Warnanya apa saja? RAM-nya berapa? Prosesornya pakai apa? Banyak sekali pertanyaan investigatif kita ajukan ke penjual karena kita tahu kita mau beli barang mahal, ya kan? Nah, tetapi anehnya ketika ketemu sama dokter, apa yang kita mau tanyakan? Tidak jedok. Mengerti tadi yang kita sampaikan? Iya. Betul tidak ada yang mau kita tanyakan? Cukup dok. Sampai di itu, muka sebenarnya tadi tanya ini. Tapi tidak tahu kenapa. Ya, siapa yang punya pengalaman seperti itu? Boleh angkat tangan? Sama. Ya, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Ya. Nah,
ternyata kemampuan bertanya itu adalah sebuah skill. Kami sebutnya skill literasi kesehatan. Anda mungkin boleh ya berani bertanya di luar hal kesehatan, tapi begitu masuk ke ranah kesehatan yang menurut kita itu seperti masuk di hutan belantara. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Dan petugas kesehatan senang sekali pakai bahasa keren, bahasa dewa. Anda menderita stomatitis dan seperti ini harus melakukan check up medical bla 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 bla. Dan kadang-kadang kita cuma iya supaya kelihatan tidak bego-bego amat. Iya kan, ditanya mengerti? Iya mengerti. Walaupun sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Itu banyak terjadi ya di kehidupan sehari-hari. Skill bertanya tadi sebenarnya adalah bagian yang disebut literasi kesehatan. Apa itu literasi kesehatan? Literasi kesehatan itu adalah kemampuan seseorang dalam mencari informasi. Kemudian setelah mencari informasi, dia paham gak informasinya? Kemudian setelah itu, dia bisa gak gunakan informasi itu untuk kesehatannya? Nah, orang literasi kesehatan ini ada tingkatannya. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Apa ciri-cirinya orang yang literasi kesehatannya tinggi? Orang yang literasi kesehatannya tinggi, kalau sakit, ada gejala sedikit dia tahu, oh saya cari di website, Halodoc. Atau cari jurnal, boy itu hebat sekali, langsung cari di jurnal. Ya. Kemudian contoh lainnya, kalau mereka misalnya lihat produk makanan, dia lihat dulu labelnya, mau beli nih. Oh ini gulanya 5 gram lebih, enggak bagus ini. Oh ini garamnya, terlalu tinggi. Oh ini bagus ini untuk kesehatan. Dia juga tahu bahwa kalau untuk sehat kita harus bergerak. Ya, dia rubah lifestyle-nya. Karena dia punya informasi yang cukup dan dia tahu dia harus kemana mencari. Dan kalau sakit, siapa yang pertama dia cari? Dokter atau petugas kesehatan lain, perawat, apoteker. Ya. Nah kebalikannya, orang yang literasi kesehatannya rendah, nah itu kalau ada kita share-share di WhatsApp grup keluarga, ada hoax, wah bagus ini, Prof ini bilang, padahal Prof Pitikakanai. Ya, karena mereka percaya bahwa siapapun itu yang ada gelarnya itu sudah pasti benar. Padahal ada orang yang senang testing informasi-informasi hoax seperti itu. Kemudian kalau dia sakit, siapa yang pertama dia cari? Dukun. Katanya orang pintar. Katanya bagus itu. Katanya di kampung ini ada itu dukunnya. Nah sembuhkan semua penyakit. Tutup semua itu. Dokter itu kalau ada satu untuk semua penyakit. Dan sedihnya ternyata lebih banyak orang yang mengalami literasi kesehatan yang rendah. Data statistik dari Amerika Serikat saja menunjukkan bahwa di antara 10 orang yang ada, 9 orang itu mengalami kesulitan memahami informasi kesehatan ketika dia berinteraksi dengan dokter. Itu Amerika Serikat, negara maju. Bagaimana kalau di Indonesia? Mungkin saya tidak tahu sudah mendekati yang ke-10. Nah sekarang pertanyaannya ya. Nah kan kita bertanya karena itu memang hak kita ya. Iya kan, itu hak kita. Kita mau beli produk mahal, kesehatan itu jauh lebih mahal dari proses apakah laptop apa yang paling terbaru, yang paling terkini. Ya, iPhone apa yang paling terbaru terkini. Kesehatan itu jauh lebih mahal, pilihannya juga hidup dan mati. Tapi kenapa kita tidak mampu bertanya, menanyakan hak kita untuk mendapatkan informasi kesehatan? Ya mungkin seperti jawaban bapak saya tadi, saya juga bingung apa saya mau tanya. Kalau saya tanya nanti dibilang, kenapa pertanyaan remeh-temeh kayak begitu kutanyakan? Padahal tidak ada yang salah sebenarnya, cuma karena dia adalah skill, dia harus kita latih. Caranya gimana? Nah ini dia, ada sebuah konsep kampanye kesehatan di rumah sakit di Amerika. Kalau di ruang tunggu itu mereka tempelkan ada namanya Ask Me Tree. Ask bertanya, me kepada petugas kesehatan maksudnya, dan tree. Tanya 3 hal penting ini. Biasanya ditempel di ruang tunggu pasien. Nah apa pertanyaannya? Pertama, tolong dicatat dan ingat baik-baik. Pertama, apa masalah utama saya? Banyak sekali gejala kadang-kadang sampai bingung apa sebenarnya ini masalahku. Ya kan? Dokter akan membantu Anda fokus. Sebenarnya dari sekian banyak gejala itu, masalah utama ini. Kena gula, diabetes. Itu masalahnya sampai Anda kencing-kencing terlalu sering, selalu sedikit-sedikit mau makan. Ya, tapi berat badan tidak naik-naik. Itu masalah utamanya. Nah pertanyaan pertama ini akan, jawabannya itu akan
terkait diagnosa penyakitnya, kemudian penyebabnya, dan serta tanda dan gejala. Itu pertanyaan pertama, apa masalah utama saya? Pertanyaan yang kedua, terus apa Mi? Kalau saya sudah kena diabetes, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ya, dokter akan menjawab, Anda harus rutin minum obat, pasti kontrol gula darah. Kemudian olahraga, mulai memilah-milah makanan. Itu adalah informasi yang akan kita dapatkan. Pertanyaan terakhirnya, kenapa saya harus lakukan? Apa urgensinya, apa pentingnya? Banyak pasien itu hanya berhenti sampai di pertanyaan kedua sebenarnya. Mereka hanya tahu saya harus melakukan ini, tapi tidak mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa harus melakukan yang disarankan oleh dokter? Misalnya, paling sering pasti Anda sering dengar itu kalau dokternya, misalnya Anda pergi ke dokter. Ini obat harus dihabiskan, sampai habis, antibiotik ya biasanya. Tapi kita tidak benar-benar bertanya, kenapa saya harus habiskan? Nah begitu pulang, minum obatnya. 2-3 hari enak Mi. Jangan Mi deh, nanti rusak ginjalku. Obatnya tidak habis. Ternyata itu ada dampaknya. Ada yang disebut resistensi obat. Pada saat kita hanya minum setengah, sebenarnya kita minum obat itu dengan hanya 3 hari. Dia nggak betul-betul mati, dia tidur di situ. Next time Anda punya masalah yang sama lagi, itu dosis yang diberikan sudah nggak mempan, harus dinaikkan. Bahkan kadang-kadang sudah tidak mempan sama sekali meskipun dengan dosis yang sudah sangat maksimal. Itu bahwa ada konsekuensi kalau Anda tidak minum itu. Dan itu Anda perlu tahu, Anda perlu tanyakan kenapa saya harus rutin kontrol gula darah, kenapa saya harus olahraga, kenapa saya harus minum obatnya. Tidak boleh misalkan langsung saya 3 kali itu langsung 1 malam saja, semalam langsung minum 3 semua. Gitu. Ya. Nah, kita kalau kita sudah tahu pertanyaan ini, kita sebenarnya bisa fokus. Dan itu yang saya harapkan, kita tidak perlu informasi terlalu banyak, itu saja, fokus saja pada 3 hal itu. Kenapa? Karena seperti tadi, orang-orang seperti bapak saya yang punya literasi kesehatan rendah tidak butuh terlalu banyak informasi. Terlalu banyak informasi juga bikin kita bingung. Nah, oleh karena itu, apakah Anda mau membantu keluarga Anda supaya lebih pede saat berinteraksi dengan dokter? Atau Anda sendiri, apakah Anda mau supaya lebih pede? Dok, ada yang saya mau tanyakan. Mau seperti itu? Oke, baik. Supaya informasi ini terikat dan Anda tidak lupa, dan Anda juga bisa bagikan ke orang yang Anda sayangi. Ada yang punya HP? Boleh diangkat semua? Oke, baik. Silakan buka notes, fitur notes atau catatan, atau apa saja tempat Anda bisa menulis. Tulis ya, ketik 3 pertanyaan penting pada petugas kesehatan. 3 pertanyaan penting pada petugas kesehatan. 1 apa tadi? Apa masalah utama saya? 2, apa yang harus saya lakukan? 3, mengapa penting untuk saya lakukan? Jangan lupa hashtag 3 pertanyaan penting, hashtag TEDxUnhas. Semoga setelah ini ya Anda bisa lebih berdaya lagi, lebih berani lagi mengklaim hak Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih terstruktur sehingga Anda bisa meningkatkan kesehatan diri Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.